Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ikhwan fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita setiap 1 bulan sekali. Semoga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fi din, azakumullah. Jadwal kita berseling ya, bergantian. Ya, jadi bulan kemarin kitab At-Tauhid dengan Al-Mulakhas Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Kemudian bulan ini kita akan membaca 2 kitab insyaallah, 2 sesi kitab fikih Bulughul Maram, hadis-hadis Bulughul Maram, sesi 1 dan sesi kedua. Kemudian sesi ketiga nanti insyaallah kita membaca kitab Kasyfus Syubuhat. Sebagai pengantar, kitab Bulughul Maram itu adalah himpunan hadis-hadis fikih dari kitab Toharoh, bersuci, sampai Al-Itq, pembebasan budak, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ali bin Hajar Al-Asqalani, atau yang biasa dikenal dengan Al-Hafidh. Dan Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani ini, beliau secara fikih bermadhabkan Syafi'iyah, menulis kitab Bulughul Maram, berisi hadis-hadis hukum atau hadis-hadis fikih. Kalau bahasa kita fikih begitu ya. Kalau dalam bahasa pesantrennya hukum, hadis hukum. Ya. Yang beliau lengkapi dengan siapa dari kalangan para ulama penyusun kitab-kitab hadis yang mentakhrijnya, yang membawakan dalam kitab mereka dengan sanadnya, dan juga beliau banyak ya membawakan derajat hadis itu. Derajat hadis itu. Dan ini sangat bermanfaat. Ya. Kitab ini sangat bermanfaat karena kita, barakallahu fikum, beramal itu berdasarkan apa? Dalil. Setidaknya kita pernah mengetahui dalilnya sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup kita pernah mengetahui dalilnya. Itu sehingga menggugurkan ya kewajiban ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Kita mengikuti dalil Al-Quran dan hadis yang diturunkan kepada Nabi SAW, serta hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian belajar fikih itu di kalangan para ulama ada 2 metode. Metode yang pertama yang disebut dengan fikih masail.
Ya, fikih, belajar fikih dari kasus-kasus fikih. Masail itu kita terjemahkan enaknya kasus fikih. Ya. Dan fikih masail itu kitab-kitabnya ya umumnya mayoritasnya tidak disertai dalil. Karena memang tujuannya adalah untuk mengedukasikan kasus-kasus fikih dan hukumnya. Ya. Dan para ulama menulis secara bertahap, secara berkelas, bertingkat. Ya. Kalau di dalam Al-Madhhab Al-Hambali ada tingkat dasar, itu belajar ya Umdatul, kalau dari susunan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali itu belajar Umdatul Fiqih. Kemudian kelas 2 naik ya belajar Muqni. Belajar Muqni. Nah, di kelas dasar dan kelas 2, kelas 1 dan kelas 2 fikih ini belum ngebahas perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Belum ngebahas perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu internal madhab, ulama internal madhab ataupun ulama lintas madhab, belum. Ini kelas pertama. Ya. Ini kelas pertama. Dan kelas kedua. Hanya bedanya di kelas kedua itu kasus yang dipelajari semakin banyak. Ya, namanya kitab Muqni. Ya. Kitab Al-Muqni. Kemudian di kelas ketiga naik lagi ada kitab Al-Kafi. Ada kitab Al-Kafi. Ya. Di kitab Al-Kafi ini sudah belajar perbedaan pendapat ulama internal madhab. Oh, ternyata satu madhab aja berbeda pendapatnya. Ulama satu madhab tapi beda-beda. Ya. 2 pendapat atau 3 pendapat dibawakan dalam Al-Kafi dan mulai banyak dalil di kitab Al-Kafi. Di kitab kelas 3 mulai belajar banyak dalil. Ya. Mulai belajar banyak dalil dan mulai belajar perbedaan pendapat internal madhab, serta mulai belajar bagaimana ya memperdebatkan perbedaan pendapat itu dengan dalilnya. Ini di level keberapa? 3. Ya, kelas 3. Level 4 yang disebut dengan khilaf ali. Level 4 ini sudah ngebahas perbedaan pendapat para ulama lintas madhab. Kitabnya dari susunan Ibnu Qudamah itu namanya Al-Mughni, Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Ya. Jadi kalau belajar fikih masail ya, itu ada level-levelnya tadi. Ya. Di Waalaikumsalam. Di antara ulama mazhab Al-Hambali juga yang menyusun buku bertingkat seperti itu, berlevel seperti itu dalam belajar fikih, kasus-kasus hukum fikih, ada namanya Al-Buhuti. Ada namanya Al-Buhuti Al-Hambali. Untuk kelas dasar, kelas level dasar, level 1 belajar namanya Umdatut Thalib. Ya, level kedua naik belajar Raudhul Murbi. Ya, level kedua naik belajar Ar-Raudhul Murbi. Sudah mulai belajar dalil dan taklil, dalil fikih dan alasan terbitnya hukum fikih. Yang ke level berikutnya, Al-Buhuti menyusun catatan kaki dan penjabaran dari kitab Iqna serta kitab Muntaha Al-Iradat yang disebut dengan Kasyaful Qina. Ya. Ini belum
belum membawakan perselisihan lintas madhab, ya, belum membawakan perselisihan lintas madhab. Kalau menekuni kitab fikih yang ditulis oleh Al-Buhuti sampai kepada level, ya, Raudhul Murbi misalkan, Syarah Zadul Mustaqni, maka dia menjadi sarjana fikih. Kalau sampai sarjana fikih Hambali, kalau sampai level Kasaful Qina, ya, yang berjilid-jilid itu, maka dia menjadi seorang master fikih mazhab Al-Hambali, tapi belum doktor, ya. Kalau mau jadi doktor, dia belajarnya Mughni. Belajarnya apa? Mughni. Ya. Ternyata metode para ulama begitu. Dalam mazhab yang lain juga begitu. Dalam mazhab Syafi'i juga belajarnya bertahap, ada level-levelnya begitu. Ya. Dalam mazhab Maliki juga ada level-levelnya. Nah, itu namanya fikih masail. Ya, belajar fikih dari kasus-kasus fikih yang dihimpun oleh para ulama masing-masing mazhab. Ya. Yang kedua, metode belajar fikih yang diajarkan para ulama yang disebut dengan fikih dalil. Yang disebut dengan fikih dalil. Tadi fikih masail, ada fikih dalil, fikih adillah. Ya. Para ulama menulis buku himpunan dalil-dalil fikih, tapi tidak menyebutkan kasus-kasus fikihnya, dalil-dalilnya saja yang disebutkan, ya, per bab. Ada juga level 1, level 2, level 3, level 4. Ya. Kalau dalam mazhab Al-Hambali, kenapa contohnya mazhab Hambali terus? Saya belajarnya mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, fikih dalil itu level 1 namanya Umdatul Ahkam. Ya, 500 hadis fikih, ya, ringkas dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga sahih semua. Ya, sehingga sahih semua. Nah, yang kedua, level kedua dalam mazhab Hambali naik, ada namanya kitab Muharrar. Ada namanya kitab Al-Muharrar fil Hadis yang ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah. Kalau Umdatul Ahkam ditulis oleh Abdul Ghani, ya, Al-Maqdasi. Siapa? Beliau itu sepupu Ibnu Qudamah Al-Maqdasi, teman belajar sejawat. Ibnu Qudamah fokus pada fikih masail, ya. Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdasi fokus pada hadis. Ya, sepasang itu. Ya. Kemudian kitab Al-Muharrar. Bedanya apa? Kalau di Al-Muharrar itu sudah membawakan hadis-hadis di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ditambahin dengan keterangan-keterangan derajatnya serta bahkan perselisihan para ulama hadis dalam menentukan derajat hadis tersebut. Kenapa? Dalam fikih dalil itu, fikih hadis-hadis itu penting dibawakan derajat itu. Ya, karena yang menjadi dalil hukum itu, dalil fikih itu adalah hadis-hadis yang tidak apa? Hadis-hadis yang tidak parah tingkat kelemahannya, apalagi palsu. Ya, kalau sekedar baru lemah itu masih dipakai oleh para ulama. Baik Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, apalagi Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mazhab-mazhab masih memakai.
Kalau hadis-hadis yang lemahnya ringan masih dipakai dalam hadis hukum, hadis fikih, dalam dalil. Sehingga penting mengetahui derajat itu. Itu level kedua ya. Level ketiga, fikih dalil atau fikih adillah, ya. Kitabnya namanya Muntaqo al-Akhbar, ditulis oleh Al-Majdi Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah. Kalau tadi Muharrar level kedua itu yang nulis muridnya Ibnu Taimiyah. Kalau Muntaqo level ketiga itu yang nulis, yang nyusun kakeknya Ibnu Taimiyah. Namanya Muntaqo al-Akhbar. Kok jarang dengar nih Muntaqo al-Akhbar? Ya pasti antum-antum sudah pernah dengar dan sering dengar Nailul Autor, ya kan? Syaukani. Nah itu syarah dari Muntaqo al-Akhbar. Itu fikih dalil dalam mazhab Hambali level 3. Kalau level 1 hadisnya 500-an hadis sahih semua. Level kedua kurang lebih sekitar hampir 1300, 1400. Ya. Level 3 hadisnya hampir 5000 hadis. Ya. Ini fikih dalil. Yang disebutkan hadis-hadis Nabi SAW dikasih bab dan sub judul menerangkan fikih, tapi secara global aja, nggak seperti metode pertama tadi, fikih kasus-kasus hukum, metode fikih kasus-kasus fikih itu rinci. Kalau fikih dalil nggak diterangkan hukumnya apa, sunnah, apa wajib, apa mubah, haram, makruh, nggak diterangkan. Jadi yang belajar harus apa? Harus mencermati. Ini hukumnya apa? Ya. Dalil ini ada dalil. Ya, pelajaran fikihnya apa, hukumnya apa? Level yang keempat, belajar fikih adillah dalam mazhab Al-Hambali itu bisa belajar Sunan Abi Dawud. Bisa belajar apa? Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud itu terhitung fikih dalil terbesar dalam mazhab Al-Hambali. Ya, dalam level yang keempat ini sudah belajar sanad dan sebagainya, sudah belajar ilah hadis dan sebagainya dengan sanadnya. Kalau di level-level sebelumnya tidak. Belajar khilaf ali, perselisihan para ulama lintas mazhab. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya hanya internal mazhab. Ya. Kemudian kitab-kitab hadis Indo itu juga fikih dalil. Kitab-kitab hadis Indo itu juga fikih dalil. Ya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud tadi sudah ya, bermadzhab Hambali. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Tidak terikat dengan satu madhab, sehingga dia levelnya di level 5 kalau belajar fikih dalil, ya, belajar fikih adillah berada di level 5. Ya, kalau belajar fikih dalil, ya. Ada Sunan Baihaqi, Sunan Baihaqi Kubro dan Sugro, ya, itu juga fikih dalil, ya, sudah terikat dengan mazhab. Ya, bedanya apa? Itu mazhabnya Syafi'i, Sunan Baihaqi Sugro dan Kubro, ya. Ada yang lebih tinggi lagi, Musnad Imam Ahmad ibn Hambal.
yang paling banyak hadisnya. Ya. Dan banyak kitab-kitab induk hadis dalam bidang fikih yang barakallahu fikum itu ya tidak terikat dengan satu mazhab ya tertentu. Ya. Nah, sekarang yang kita akan baca Bulughul Maram. Bulughul Maram ini sebenarnya di level berapa? Bulughul Maram ini fikih dalil. Di dalamnya tidak di apa namanya? Sebutkan kasus-kasus fikih secara mendetail seperti metode pertama. Ya. Bulughul Maram kalau di dalam mazhab Syafi'i dia level 1. Karena dalam mazhab Syafi'i setahu saya tidak ada yang sama dengan Umdatul Ahkam. Makanya para ulama mazhab Syafi'i ketika hendak memberikan pelajaran fikih hadis, ya, fikih melalui hadis-hadis hukum, mereka akan menjelaskan atau mengajarkan Umdatul Ahkam miliknya mazhab Hambali. Ya. Tapi Bulughul Maram ini kalau di dalam mazhab Hambali selevel dengan Muharrar. Level kedua. Level apa? Level kedua. Ya. Level kedua. Sangat-sangat mirip. Ya, sangat-sangat mirip, ya. Meskipun tidak identik. Sangat-sangat mirip, ya. Kalau asli namanya plagiat, ya kan? Namanya plagiat kalau asli, ya. Sangat-sangat mirip. Nah, kita baca, kenapa sekarang kita baca Bulughul Maram? Padahal itu kan levelnya di level pertama, level kedua kalau di mazhab Hambali kan. Kalau di mazhab Syafi'i level 1. Kenapa? Kita belajar Bulughul Maram karena kitab ini yang paling banyak dikenal, dipakai di masyarakat Indonesia. Iya, kitab ini sudah dikenal oleh para ulama dari generasi ke generasi di Indonesia, di tanah Nusantara sebelum ada Indonesia bahkan. Ya kan? Sebelum ada Indonesia bahkan. Ya, syarahnya juga syarah klasiknya ya yang ditulis oleh As-Sun'ani yang disebut dengan apa? Ya, Subulus Salam. Itu juga dikenal di masyarakat. Bahkan saya masih punya, masih nyimpan ya pelajaran buku yang dipakai belajar dulu ketika saya masih belajar di madrasah diniyah. Itu Subulus Salamnya Sun'ani cetakan Indonesia ya, yang kertasnya kuning itu ya, yang harganya murah banget itu kan. Subulus Salam kalau cetakan luar harganya sudah ratusan ya kan, mendekati juta. Tapi kalau yang cetakan Indonesia cuman sekedar ya berapa ribu aja, nggak nyampe 100.000 ya. Tapi barakallahu fikum, Subulus Salam syarah Bulughul Maram itu perlu diingat ya, tidak terikat dengan satu mazhab. Meskipun Bulughul Maramnya bermazhab Syafi'i. Sama seperti Nailul Autor. Asy-Syaukani itu tidak terikat dengan satu mazhab dari 4 mazhab. Ya, mazhab Malikiyah, ya, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah enggak. Meskipun Muntaqo yang dijadikan Nailul Autor itu bermazhabkan Hambali. Ya. Nah, sekarang sudah banyak alhamdulillah ya syarah Bulughul Maram, banyak. Ya. Dulu ketika saya ngaji Bulughul Maram ya di hadapan para masyayikh ya, diantaranya Syekh Sa'ad Asy-Syithri yang kita nanti pakai ya kitabnya ya, beliau menyampaikan yang saya ingat bahwa Bulughul Maram yang disyarah dengan mazhab Al-Hambali, jadi Bulughul Maram tapi syarahnya bermazhabkan Hambali
itu syarah Tawdhihul Ahkam, syarahnya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Itu syarah Bulughul Maram bermadzhab Hambali. Kalau Minhatul Alam itu tidak jauh berbeda dengan syarah Subulus Salam, dengan syarahnya Son'ani. Tidak terikat dengan satu mazhab. Ya. Beliau Syekh Sa'ad Tsitsri rahimahullah, hafizahullah, beliau mensyarah Bulughul Maram ini. Ya. Beliau mensyarah Bulughul Maram ini. Alhamdulillah, ya. Saya sempat ikut, ya, akhir kitabut Thaharah dan kitabus Shalat sampai selesai waktu itu, ya. Itu aja sudah 1 tahun, ya. Itu beliau dalam pemaparannya menyebutkan, ya, perbedaan mazhab, tetapi dalam tarjihnya beliau lebih banyak tarjihnya itu mazhab Hambali, karena memang beliau bermazhabkan Hambali. Ya. Kemudian fikih dalil itu ada 2 yang perlu diingat. Satu, fikih dalil yang berupa himpunan hadis-hadis fikih seperti Bulughul Maram yang akan kita baca. Satunya ayat-ayat fikih atau yang disebut dengan ayat ahkam. Ayat ahkam. Ya. Dari Al-Qur'an. Ayat-ayat fikih dalam Al-Qur'an. Ya. Ini masing-masing mazhab juga punya. Masing-masing mazhab juga punya. Ya. Kitab fikih ayat-ayat hukum dari Al-Qur'an. Ya. Kalau dalam mazhab Al-Hambali yang mudah level 1 yang ditulis oleh orang Indonesia tapi sudah jadi warga negara Saudi, ya, Syekh Abdullah Al-Minangkabawi. Ya, Syekh Abdullah Al-Minangkabawi. Ya, saya beberapa kali sempat berkomunikasi dengan beliau di Makkah. Beliau di Makkah, doktor, menulis kitab ayat ahkam, ya, dalam mazhab Al-Hambali. 1 jilid saja. Ya, level kedua ada ayat ahkam dan syarahnya yang disebut dengan Ushulul Ahkam yang ditulis oleh Ibnu Qasim An-Najdi. Yang ditulis oleh Ibnu Qasim An-Najdi, murid Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, selevel dengan Syekh bin Bas yang menyusun Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu dan kitab-kitab lain banyak. Ya, itu udah lebih luas. Ayat syarah ayat-ayat hukum atau usul ahkam yang ditulis Ibnu Qasim itu bukan hanya satu mazhab, tapi sudah lintas mazhab dan tarjihnya. Ya, barakallahu fikum. Itu semua fikih. Untuk memahami, untuk menghasilkan atau untuk menyimpulkan fikih, baik dari metode pertama belajar fikih melalui buku kasus-kasus fikih atau masail, yang kedua belajar fikih dari dalil-dalil fikih yang disebutkan fikih adillah, itu membutuhkan apa? Piranti yang diistilahkan dengan apa? Usul fikih dan qawaid fikih. Usul fikih dan qawaid fikih untuk menyimpulkan hukum darinya, ya, supaya bisa mengaitkan antara kesimpulan hukum fikih dengan dalilnya, ya, dengan dalilnya. Contohnya dalam Al-Quran, ya, ada ayat, ya, kalau ditanya setiap orang pasti bisa, setiap orang Islam. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Dalilnya mana? Pasti semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min. Loh, mana di situ? Di ayat itu kan nggak ada kata-kata wajib alaikum siyam. Kan di ayat itu nggak ada kata-kata wajib. Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Nggak ada di situ kata wajib. Ya, dan di situ nggak ada kata Ramadan. Yang sebutan kata Ramadan dua ayat berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan di situ juga nggak ada kata wajib. Ya, siapa yang hadir, siapa yang mukim tidak safar di bulan itu, maka berpuasalah. Nggak ada kata wajib. Jadi dari mana bisa mengatakan wajib? Oh, itu namanya disiplin ilmunya, piranti untuk menyimpulkan hukum seperti itu dari dalil ayat ataupun hadis, itu namanya usul fikih dan qawaid fikih. Kutiba alaikum itu memberikan makna wajib. Falyasumhu fi'il mudhari', ya, bilamil amr dimasuki lam perintah, itu sama dengan atau menghasilkan hukum wajib. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Itu dalam bahasa Indonesia nggak ada. Ya, adanya setahu saya hanya dalam bahasa Arab aja. Kaidah-kaidah memahami itu. Iya. Oleh karenanya ndak bisa sebenarnya. Ya. Orang mau belajar fikih langsung pakai metode kedua sementara dia tidak menguasai bahasa Arab, tidak menguasai piranti apa tadi? Usul fikih dan qawaid fikih. Pakai metode kedua, belajar fikih dari kitab hadis-hadis dan ayat-ayat hukum. Apalagi cuma baca terjemahannya, baca terjemahan Bulughul Maram, dia sebenarnya tidak bisa menyimpulkan hukum. Ya, beda dengan metode pertama. Kalau metode pertama yang disebut dengan fikih masail, ya, seperti Umdatul Fikih misalkan Ibnu Qudamah atau Umdatul Thalib Al-Buhuti tadi, ya. Sekarang udah banyak diterjemahin, ya, Akhsarul Mukhtasarat diterjemahin juga, ya. Itu bisa langsung tahu karena di situ disebut, ya, dan wajib berpuasa Ramadan, ya, dengan syarat 1, 2, 3, 4, ya, bagi siapa yang mampu dan sebagainya. Apabila dia tidak memenuhi syarat ini maka bagaimana? Langsung disebut di situ. Ya, makanya lebih mudah sebenarnya. Ya, lebih mudah. Ya, sebenarnya. Karena kenyataannya kalau kita sedang pelajaran Raudhul Murbi online itu, ya, baru kita butuh baru 25 pertemuan lah, 25-an pertemuan lah, gitu kan. Sudah pada ngeluh minta ganti kitab, padahal itu kitab dasar, kitab level dasar. Sudah banyak mengeluh. Katanya sulit ya mencernanya, ya. Baik. Maka yang paling aman namanya belajar itu memang apa? Pakai guru. Itu yang paling aman. Belajar itu pakai guru. Di alala itu kan disebutkan alala tanalul ilma illa bisitatin, ya. Saumbika an majmu'iha bibayanin. Ketahuilah, ya, kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saya akan sebutkan lengkap dengan penjelasannya. Itu. Dzikain, wahirsin, wastibarin, wabulghotin, wa irsadi ustadin, watuli zamanin. Ya, itu pelajaran madrasah dunia dulu ada nyanyinya itu kan, ya. Halala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bibayanin dzakain wahirsin wastibarin wabulghotin wa irsadi ustadin watuli zamanin. Kamu gak akan dapat ilmu kalau belajar kecuali 6 syarat ini terpenuhi. Dzika, ya, cerdas. Artinya cerdas apa? Ya nggak safih, nggak idiot, ya, nggak gangguan mental. Yang kedua, hirs, semangat. Cerdas nggak semangat sama aja, ya kan? Iya, cerdas nggak semangat, nggak pernah selesai ngaji, ya. Dari dulu belajar fikih kitabul miyah, bab air terus tenggelam, ya kan?
Ya, semangat. Yang kedua, wastibarin, yang ketiga sabar. Istibar, mujahadah, sabar. Ya. Yang keempat bulghoh, sangu, bekal. Ya. Sangu. Cerdas, semangat, ya. Sabar sebenarnya, tapi nggak punya sangu. Ya, nggak sempat belajar, dia sibuk cari duit, cari sangu. Ya. Bulghoh. Yang kelima, irsadi ustadz, bimbingan guru. Bimbingan guru. Ya, dia pinter, semangat juga belajar. Ya, punya duit. Ya. Sabar juga dia kalau baca buku, tapi dia nggak mau pakai bimbingan guru, belajar sendiri. Kata para ulama mengatakan apa? Man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Siapa yang belajarnya otodidak, nggak pakai guru, akan melahirkan apa? Akan muncul darinya pendapat-pendapat yang nyeleneh. Akan muncul darinya pendapat-pendapat yang nyeleneh. Ya, guru, tadi ustaz. Ya. Yang keenam, tul zaman wa tuli zamanin. Ya, waktu belajar yang panjang. Waktu belajar yang panjang. Ya. Sehingga bertahap dalam belajar. Ya, berlevel, bertahap. Para ulama mengatakan apa? Man dakhala fil ilmi jumlatan kharaja jumlatan. Ya, siapa yang belajar itu ya borongan, siapa yang belajarnya borongan, ya nggak mau berproses dalam belajar, nggak mau berlevel, bertahap, nggak mau butuh waktu panjang, tapi borongan, kharaja jumlatan. Maka selesai belajar ilmunya hilang. Selesai belajar nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang nempel, ya ilmunya. Barakallahu fikum. Itu 6 ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bibayanin dzikain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Baik, kita belajar kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, beliau lebih dominan di bidang hadis, ya. Meskipun dalam fikih beliau juga pakar, ya, luas. Beliau menulis banyak buku-buku disiplin ilmu hadis dari kelas dasar sampai ya kelas jadi profesor. Kalau pengen jadi profesor dalam hadis, pelajari buku-bukunya Ibnu Hajar dari kelas dasar sampai kelas profesor. Ya, beliau juga menulis apa? Syarah Sahih Bukhari yang terkenal apa? Fathul Bari, ya, Fathul Bari, ya. Sampai-sampai Syaukani mengatakan apa? La hijrata ba'dal fathi, ya, la hijrata ba'dal fathi, ya. Setelah ada Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu nggak perlu lagi ada syarah Sahih Bukhari. La hijrata ba'dal fathi, ya. Beliau setelah muqaddimah, beliau mengatakan Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Ya. Kata sesaat badal mu'alif Ibnu Hajar Kitab Al-Bulughul Maram bi muqaddimatin bayana fiha anahu hawala ikhtisara ahadits al-ahkam wa tahririha wa bayyana al-mustalahat allati salakaha fil azwi wa ibtada bima yata'allaq bil ibadat. Setelah muqaddimah, ya, menerangkan tentang metode penulisan Bulughul Maram ini, ya, kemudian beliau memulainya dengan, ya, himpunan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadat. Ibadatul khams. Apa? Ibadatul khams itu salat, zakat, ya, thaharah, salat, zakat,
puasa, haji. Ya. Ini kalau dalam mazhab Hambali, ibadatul khams itu salat, zakat, ya, puasa, haji, jihad. Ya, 5 ibadah. Itu ditaruh di awal setiap kitab fikih. Ya, ditaruh di awal setiap kitab fikih. Ya. Karena itu adalah tanggungan setiap orang. Tanggungan setiap apa? Orang. Ya, dia mau miskin, mau kaya. Ya. Dia punya kewajiban apa? Ibadah. Dia punya kewajiban ibadah. Ya. Dia mau sendirian, menjomblo, ataupun mau nikah, berkeluarga, ya, dia tetap wajib ibadah. Dia mau jadi sipil, pengangguran bahkan, ataukah dia jadi pejabat, qadhi, qudhat, ya, dia juga wajib ibadah. Ya, makanya didahulukan. Nah, setelah ibadah, kemudian muamalat biasanya, kan? Muamalat. Ya, karena muamalat itu berkaitan dengan kebutuhan perut. Berkaitan dengan kebutuhan hidup, hajat hidup. Ibadah itu berkaitan dengan hak Allah, didahulukan. Kemudian muamalat berkaitan dengan, ya, hak pribadi. Ya. Hajat, ya, perutnya. Ya, muamalat. Kemudian setelahnya biasanya orang itu kalau sudah ngibadah, sudah bermuamalat, ya, dia butuh apa? Pendamping hidup. Makanya setelah muamalat itu biasanya yang dibahas apa? Ahwal syakhsiyah, kitabun nikah. Kitabun nikah. Ya, mulai dari kitabun nikah sampai hadonah. Ya, pengasuhan anak. Ya, pengasuhan anak. Ya. Baru setelahnya, ya, biasanya dibahas mawarith, faraid. Ya. Ada yang didahulukan sebelum kitab nikah, ditaruh paling belakang muamalat, pembahasan tentang waris. Ada yang setelah kitab nikah. Karena itu berkaitan dengan harta, itu berkaitan dengan hak orang lain dari karib kerabatnya. Ya. Setelah itu, ya, biasanya baru dibahas tentang kitab at'imah, tentang at'imah wal asyribah, makanan-makanan dan minuman-minuman. Ya. Kemudian, ya, dibahas setelahnya tentang kitabul qadha, ya, peradilan, artinya dia jadi pejabat, ya kan? Membahas tentang peradilan, jadi pejabat. Kemudian, ya, kitab jinayat, ya, setelah kitab peradilan ngebahas tentang jinayat, ya, ngebahas tentang jinayat, ya, jinayat itu apa? Kriminal, pembahasan tentang fikih kriminal, ya, tentang fikih kriminal, mulai di kriminal yang paling berbahaya, paling berat, paling besar, yaitu kemurtadan. Maka dibahas kitabul riddah. Ya, di pertama kitabul jinayat. Kemudian nanti berikut-berikutnya. Ya. Kalau kriminalnya zina dibahas sendiri, kriminalnya mencuri dibahas sendiri, kriminalnya, ya, dan seterusnya. Ya. Pembunuhan atau melukai orang dibahas. Ya, itu di jinayat nanti setelah qadha. Ya, di jinayat setelah qadha. Ya, kemudian kadang disisipi sebelum berakhir dengan pembahasan perbudakan, ya. Terakhir itu biasanya perbudakan, disisipi dengan kitab Al-Aiman. Ya, tentang sumpah-sumpah, nazar, sumpah dan sejenisnya. Terakhir kitab perbudakan. Kenapa kitab sumpah, nazar dan sebagainya ditaruh di belakang sebelum perbudakan? Ya, karena dulu biasanya, ya, kafarot, nazar dan sebagainya itu kaitannya dengan budak. Ya, kaitannya dengan apa? Budak. Kafarot membebaskan budak dan sebagainya.
Ya. Jadi ternyata para ulama ketika menyusun apa? Kitab fikih itu, ya, ada ininya, ada rahasianya. Ada rahasianya. Ya, nggak asal tulis aja. Ya, nggak asal tulis aja. Ada rahasianya. Iya. Nah, di sini diawali dengan kitab Thaharah dari kitab ibadat. Ya, dari kitab ibadat. Wa badal ibadat bit thaharah li anna thaharah syartun fi katsirin minal ibadat. Karena thaharah itu syarat dalam banyak ibadah. Maka dibahas lebih dulu di awal thaharah. Ya, dibahas dulu di awal thaharah. Ya. Apa arti thaharah? Kata sesaat, raf'ul hadath wa ma fi makna wa izalatul khabath wa ma fi makna. Thaharah kalau dalam bahasa Indonesia namanya bersuci. Ya. Menghilangkan apa? Hadath dan menghilangkan najis. Ya, mengangkat hadath dan menghilangkan najis atau membersihkan najis. Itu thaharah. Arti daripada thaharah. Ya. Menghilangkan hadath atau mengangkat hadath dan membersihkan najis. Itu yang semakna dengan keduanya. Oh, berarti fikih nggak ngebahas akidah? Ya enggak. Fikih itu yang dibahas adalah, ya, apa? Ahkam taklifiyah. Ya, yang berkaitan dengan mukallaf. Ya, perbuatan kalau bahasa kita. Ya. Jadi itu ya thaharah. Kitab itu artinya himpunan. Kitab itu artinya apa? Himpunan. Saya tidak tahu kok bergeser, nanti coba dicari di AI ya. Pergeseran dari terjemahan himpunan menjadi buku. Sekarang kan jarang kan antum dengar himpunan gitu kan. Lebih sering dengar buku gitu kan. Ini buku apa, ini buku matematika, ini buku ini, buku ini, buku itu gitu kan ya. Padahal kitab itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya himpunan. Kitab itu secara bahasa artinya apa? Himpunan. Ya. Makanya himpunan pasukan perang disebut kataib. Ya, antum sekarang ribut-ribut Palestina, sering dengar kan kataib Al-Qassam, ya kan? Ya, kataib Al-Qassam. Apa kataib? Himpunan tentara. Ya, divisi himpunan. Ya, tentara. Ya. Jadi kitab Thaharati karena ini hadis, maka kita terjemahkan himpunan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bersuci baik dari hadas ataupun dari najis. Baik dari hadas ataupun dari najis. Kemudian beliau mengatakan babul miyahi. Ya, bab itu kalau bahasa kita ya bab ya. Dalam bahasa Indonesia juga surah bab ya namanya ya. Ya, bab itu ya bab. Pintu ya kan? Berarti babul miyah pintu air gitu. Babul miyah pintu air. Bab itu kan pintu ya kan? Iya, pintu. Iya, udah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bab. Orang bikin skripsi itu bab 1, bab 2 ya kan? Iya. Pintu untuk memasuki ya himpunan yang lebih kecil daripada kitab. Ya, pintu untuk memasuki himpunan yang lebih kecil daripada kitab. Makanya kita sering terjemahkan sub judul. Ya, sub judul. Ya. Almiyah, ya,
Jam umak. Kok hamzahnya jadi ha ya? Ya karena hamzah itu aslinya ha di dalam bahasa Arab itu ya. Ya, muh. Orang pasaran bilang moyah. Ya kan? Iya. Air-air. Ini adalah subjudul himpunan hadis-hadis yang menjelaskan fikih air-air. Banyak air. Kenapa? Banyak air, macam-macam air ya, karena air beraneka ragam, bermacam-macam. Air itu bermacam-macam dengan hukum yang berbeda-beda. Ya, dengan hukum yang berbeda-beda. Kenapa yang dibahas dalam taharah air lebih dulu? Yang dibahas dalam bersuci itu pembahasan air lebih dulu, mengenal macam-macam atau jenis-jenis air dan hukum-hukumnya. Ya. Karena ya, madatut taharah, madat itu apa? Bahan dasar bersuci itu adalah air. Ya. Bahan dasar untuk bersuci itu adalah apa? Air. Ya. Sedangkan kalau tanah, ya, tanah, ya, itu sebagian ulama mengatakan itu juga madatut thaharah, aslu thaharah, bahan dasar bersuci. Ada yang mengatakan itu adalah cabang atau yang disebut dengan apa? Naib. Ya. Pengganti air ketika udzur pakai air. Ya. Perhatikan ya, air itu beda dengan benda-benda cair, beda. Nggak perlu didefinisikan air ya kan? Bingung sendiri orang definisikan air. Nyemplung aja ke air tahu ini air. Ya. Air. Jadi karena bahan dasar untuk bersuci itu adalah air, maka dibahaslah air lebih dulu. Ya. Bahasa kita dibahas tentang ibadat lebih dulu karena itu hak Allah, ya. Setiap orang tidak bisa lepas dari tanggungan ibadah. Ada syaratnya ibadah itu, yaitu toharoh. Maka dibahaslah toharoh, bersuci. Bersuci ada syaratnya, pakai air. Maka dibahaslah air. Nah gitu. Kalau dibikin apa? Diagram. Ya, kalau dibikin diagram. Mengenal jenis-jenis dan macam-macam air. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'atu wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda fil bahri, tentang air laut. Tentang air laut. Huwat tohuru ma'uhu. Laut itu tohur. Ma'uhu, airnya. Laut itu airnya tohur. Apa artinya tohur? Suci, mensucikan. Ya. Tohur itu artinya apa? Suci, mensucikan. Ya.
Zat air laut itu suci, tidak najis, ya, dan mensucikan yang lainnya, mensucikan dari hadas, mensucikan dari najis. Jadi kalau ngebahas fikih, mensucikan itu nggak lepas dari dua itu, mensucikan dari hadas, mensucikan dari najis. Ya. Bedanya hadas dengan najis apa? Kalau hadas itu maknawi, sifat yang melekat pada seseorang yang menghalangi dia sholat, ya, tawaf, baca Quran, pegang mushaf, itikaf di masjid dan sebagainya. Sifat, ya, maknawi, nggak ada barangnya, nggak terlihat. Kalau najis itu apa? Zat, syai' mustakdzar. Ada bendanya. Ada bendanya. Ya. Jadi kata Nabi SAW berbicara tentang laut. Huwa tahuru ma'uhu. Ya. Suci mensucikan airnya. Ini airnya suci mensucikan. Ya. Airnya suci mensucikan. Airnya tidak najis, ya, sah dipakai untuk berwudu, sah dipakai untuk mandi janabah. Ya. Dan boleh untuk dikonsumsi. Dan boleh untuk dikonsumsi. Itu namanya tahur. Di Al-Quran kan ada, ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat Al-Furqan. Dan kami menurunkan dari langit apa? Ma'an tahuron. Air yang tahur, suci mensucikan. Ya. Al-hillu maitatuhu. Yang halal bangkainya. Maksudnya bangkainya apa? Kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Sa'ad hafizahullah di sini, ya. Anal hayawan ladzi la ya'ish illa fil bahr yajuzu tanawuluhu walau lam yuzakka. Hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut, di air, maka halal untuk dimakan. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu. Halal bagi kalian buruan laut, ya, dan memakannya. Walau lam yuzakka, meskipun nggak disembelih, ya. Itu dalam surat Al-Maidah. Khrajahul arba'atu, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam penulis kitab hadis, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah punya kitab namanya Al-Musannaf. Ibn Abi Syaibah, ya. Wal lafdzu lahu, redaksi ini ada di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini artinya kalau sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, artinya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dibawakan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Kitab induk hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apalagi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, yang paling lengkap menurut saya, yang paling lengkap itu Sunan Tirmidzi. Paling lengkap. Semua disiplin ilmu ada dalam Sunan Tirmidzi. Semua disiplin ilmu ada dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Yang paling sulit Sunan Nasa'i dalam bidang hadis, Sunan Nasa'i. Yang paling rumit
dalam bidang hadis Sunan Nasa'i, ya, dan yang paling membutuhkan apa? Paling membutuhkan kepekaan berpikir, kecerdasan berpikir, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Jadi punya kekhususan sendiri-sendiri. Ya, yang paling melelahkan apa? Yang paling melelahkan? Ya, Sahih Muslim. Ya. Yang paling banyak hadis lemahnya Sunan Ibnu Majah. Oh, jadi ternyata 6 kitab Ibnu hadis itu punya kekhususan sendiri-sendiri ya. Punya kekhususan sendiri-sendiri. Ya. Yang paling sahih Sahih Bukhari. Ya. Yang paling lengkap dan paling sahih Sahih Muslim. Ya. Kelemahannya atau perbedaannya Bukhari dengan Muslim, kalau Sahih Bukhari banyak meringkas hadis, kalau Sahih Muslim tidak. Sahih Bukhari banyak meringkas sanad, Sahih Muslim tidak. Dibawakan dengan lengkap hadis sahih itu. Ya, makanya orang-orang ulama-ulama Afrika lebih ya memprioritaskan Sahih Muslim. Tapi nomor 1 Sahih Bukhari. Ya. Yang paling madhab Sunan Abi Dawud. Paling madhab. Ya, paling lengkap disiplin ilmunya Sunan Tirmidzi. Paling rumit ya ilmu hadisnya Sunan Nasa'i. Paling banyak hadis lemahnya Sunan Ibnu Majah. Loh, berarti paling rendah Sunan Ibnu Majah. Oh, penting ditulis kitab yang memuat hadis doif, itu penting. Ya, supaya kalau ada orang plagiat, comot redaksi hadis yang doif, dikasih tempelkan di situ sanad yang sahih, ketahuan. Nah, itu hadis itu doif. Loh, tapi ini sanadnya sahih, itu ditempelin. Redaksinya dari hadis yang doif, sanadnya diambil dari yang sahih. Ya. Jadi penting. Ya, pentingnya, urgensinya, kenapa para ulama juga menyusun kitab hadis yang bahkan ada yang doif-doif. Ya, bahkan Sunan Daruqutni itu kitab sunan fikih, kitab fikih hadis khusus yang memuat hadis-hadis doif dengan berbagai tingkatannya. Supaya kita tahu dalil-dalil para ulama fikih, dalil-dalil mereka ketika bicara fikih yang pakai hadis yang doif. Pelajaran dari hadis ini berkaitan dengan fikih thaharah, menjelaskan tentang hukum asal air. Hukum asal air itu adalah tohur, suci mensucikan. Hukum asalnya air itu suci mensucikan. Air hujan yang turun dari langit suci mensucikan embun. Air embun suci mensucikan turun dari langit juga. Air laut, air sumur, air danau, air sungai. Hukum asalnya air itu apa? Suci mensucikan. Ya. Kita mengetahui hukum asal itu supaya kita tidak jadi orang bimbang. Masuk kamar mandi ada air di ember. Ini air ini suci apa najis ya? Ingat, hukum asal air itu apa? Tohar, suci mensucikan. Ya. Enggak usah bertanya-tanya, ini air ini suci apa enggak ya? Pakai aja. Ketemu kolam di perjalanan, naik gunung ketemu kolam, ini suci apa enggak ya air ini? Pakai aja, itu hukum asal air suci mensucikan. Hukum asal air suci mensucikan. Ya. Jadi air tohur itu air yang tetap pada sifat asli dia diciptakan. Itu air tohur, suci mensucikan. Air laut, sifat asli dia diciptakan apa? Keruh, pekat, asin. Ya kan? Suci mensucikan. Keruh, pekat, asin, suci mensucikan. Air akar, tahu air akar ya? Kalau
antum hidup di daerah rawa, ya di Kalimantan misalkan, airnya air di kamar mandi ya seperti air kopi, ya air parit depan rumah juga seperti air kopi, warnanya ini seperti air kopi, ya air kopi yang disaring itu V60 itu, ya nah, warnanya kayak gitu. Apakah itu suci? Iya, karena memang diciptakan begitu, ya dari sifat asli dia diciptakan air itu begitu. Sifat asli diciptakan air itu begitu. Ada yang tawar, ada yang asin, ada yang payau, ya sifat asli dia diciptakan. Maka itu disebut air tohur. Di sini diterangkan, ya fil bahr, ya. Ada ulama menjelaskan dari hadis ini, ya, berarti air itu ada tiga. Berarti air itu ada tiga, ya, tertanam di benak para sahabat. Air itu ada tiga macam. Air yang suci mensucikan, yang disebut dengan tohur, ya. Yang kedua najis, nggak suci, nggak bisa mensucikan. Namanya air najis, ya. Sahabat bertanya tentang air laut. Ini hadis ini dalam redaksi lengkapnya Nabi SAW itu menjawab pertanyaan tentang air laut. Kenapa sahabat bertanya tentang air laut? Dipakai berwudu. Ya Rasulullah, inna narkabul bahar, kami naik kapal. Ya wa nahmilu qalilan minal ma, kami hanya bawa air sedikit. Maksudnya air tawar sedikit, ya. Apakah boleh kami wudhu pakai air laut itu? Kenapa mesti tanya? Karena ada perbedaan sifat, ya kan? Kepekatan, bau, rasa. Air tawar dengan air laut beda. Jadi di kepala para sahabat, di benak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, air laut itu jelas suci. Air laut ini jelas suci. Makanya kita naik kapal nggak najis kan? Jelas suci. Tapi bolehkah dipakai toharoh? Berarti di benak sahabat ada air jenis ketiga, suci tapi tidak mensucikan, yang disebut dengan air tohir. Nah, jadi dari hadis ini diambil pelajaran itu. Kenapa sahabat bertanya? Karena beda dengan air tawar yang sudah dimaklumi di benak mereka, air tawar itu suci mensucikan. Kalau air laut kan sifatnya beda, tapi suci. Tapi apakah mensucikan? Yang ditanyakan kan begitu. Berarti ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Makanya ditanyakan. Ya, bukan ditanya kesuciannya, tapi mensucikan tidak. Nah, ini tiga air ya, tiga jenis air. Tiga jenis air. Jadi belajar dari hadis ini, satu, ya, hukum asal air itu suci mensucikan, ya. Kedua, air itu terbagi menjadi air suci dan air najis. Kemudian ada air yang ketiga, yaitu suci tapi tidak mensucikan, ya. Air suci mensucikan itu, air tahur itu yang bagaimana? Yang tetap ada pada sifat asli dia diciptakan. Tetap ada pada sifat asli dia diciptakan, ya. Kalau air teh gimana? Ada nggak? Udah diciptakan gitu air teh? Enggak kan? Iya, berarti nggak pada sifat asli dia diciptakan air teh. Iya. Tapi dia najis nggak? Najis nggak air teh? Oh, buktinya diminum ya kan? Mahal lagi harganya ya. Sekarang ada teh harganya sampai 2 juta satu gelas ya kan? Satu gelas 2 juta. Ya? Ya. Ini nggak najis. Tapi saya nggak wudhu pakai air teh. Mandi junub pakai air teh gitu. Kalau sauna malah lain lagi ya. Mandi junub pakai air
Fakta ini. Saya tidak. Nah, gitu. Nah, ini jenis yang kedua tadi. Mengundang tanya. Suci, airnya suci. Nggak najis. Mensucikan nggak dari hadas dan najis? Mensucikan tidak. Nah, ini jenis kedua. Ya. Wallahu a'lam. Taib, kita break dulu ya, supaya rekamannya tidak terlalu berat. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Enggak lama kita istirahatnya, ya 5 menit aja, langsung lanjut.